Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Ahad tanggal 28 bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita membahas tentang materi yang sangat agung, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Ar-Rahman ayat yang kelima. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Waalaikumsalam. 'Alal arsy istawa, bersemayam di atas ars. Kemudian Syekhul Islam berkata, fi sab'ati mawadhi'ah minal Qur'an, tentang masalah al-istiwa, disebutkan di dalam 7 ayat dari Al-Quran. Yang pertama disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian yang kedua disebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ketiga. Kemudian yang ketiga surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd
ayat nomor 2. Yang keempat surat Toha ayat kelima. Kemudian yang kelima surat Al-Furqan ayat 59. Yang keenam surat As-Sajdah ayat yang keempat. Kemudian yang ketujuh surat Al-Hadid ayat yang keempat. Yang pertama tadi surat apa? Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 54. Surat Al-A'raf ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal ars. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Thumma istawa 'alal ars. Kemudian Allah bersemayam di atas ars. Thumma istawa 'alal ars. Kemudian Allah bersemayam di atas ars. Surat Al-A'raf ayat 54 menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal ars. Istawa artinya ala wartafa'ah. Allah di atas ars. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars. Kemudian tentang masalah al-istiwa, disebutkan Allah di dalam surat Yunus ayat yang keberapa tadi? Surat Yunus ayat yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal ars. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Thumma istawa 'alal ars. Kemudian Allah bersemayam di atas ars. Kemudian Allah bersemayam di atas ars. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di atas ars. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars. Kemudian ayat berikutnya surat Ar-Ra'd ayat yang kedua. Surat Ar-Ra'd ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal ars. Allah yang mengangkat langit tanpa tiang sebagaimana engkau melihatnya. Thumma istawa 'alal ars. Kemudian Allah
bersemayam di atas ars. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas ars. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah di atas ars. Kemudian ayat berikutnya, surat Thaha ayat yang kelima. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas ars. Ar-Rahman bersemayam di atas ars. Artinya Allah di atas ars, dan kita wajib mengimaninya. Demikian pula kita tidak mengetahui bagaimananya, karena Allah tidak mengabarkan kepada kita bagaimana bersemayamnya Allah di atas ars. Tetapi Allah mengabarkan kepada kita bahwasannya Allah di atas ars. Kemudian yang berikutnya disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat yang kelima. Surat Al-Furqan ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Furqan ayat 59. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal ars. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya di dalam masa 6 hari. Thumma istawa 'alal ars. Kemudian Allah bersemayam di atas ars. Kemudian Allah bersemayam di atas ars. Ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas ars. Ars adalah alam semesta yang paling puncak, paling tinggi. Kemudian di atas ars ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sesuatu pun yang ada di atasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ars adalah atap alam semesta ini. Atap alam semesta ini adalah ars. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ars. Kita wajib mengimaninya dan kita tidak mengetahui bagaimananya. Kemudian yang berikutnya surat As-Sajdah ayat yang keempat. Surat As-Sajdah ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal ars. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya di dalam masa 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas ars. Kemudian Allah bersemayam di atas ars. Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan tafsir Al-Imam Mujahid. Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki yang merupakan murid senior Abdullah Ibnu Abbas. Sufyan Ats-Tsauri berkata, apabila ada tafsir dari Mujahid, cukuplah. Mujahid berkata,
aku ini menghatamkan tafsir Al-Quran bersama Abdullah bin Abbas 3 kali khatam tafsirnya. Aku menghatamkan Al-Quran 3 kali khataman dengan Abdullah bin Abbas. Setiap ayat aku tanyakan maknanya. Setiap ayat aku tanyakan maknanya. Jadi Mujahid adalah tabi'in yang paling luas tafsirnya. Jadi tabi'in yang paling luas tafsirnya adalah Mujahid ibnu Jabr al-Makki. Mujahid berkata tentang istawa, ay ala wartafa'a, Allah bersemayam di atas ars. Istawa artinya ala wartafa'a, artinya Allah di atas ars. Istawa artinya ala wartafa'a. Jadi Allah Ar-Rahmanu alal arsi istawa, artinya Allah di atas ars. Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas ars. Kemudian yang terakhir tentang masalah al-istiwa disebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Surat Al-Hadid ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal ars. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Thumma istawa 'alal ars. Kemudian Allah bersemayam di atas ars. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas ars. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani, menetapkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas ars. Adapun ahlul bid'ah mereka mengingkari sifat ini. Ahlul bid'ah mereka mengimani sifat bahwasannya Allah di atas ars. Abdul Somad mengatakan, hadahullah, semoga Allah memberi petunjuk kepadanya. Abdul Somad mengatakan Allah itu tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di luar alam, Allah tidak di dalam alam semesta. Ini akidah yang sesat ini. Terus Allah di mana? Jawabannya kira-kira apa? Kalau Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak dalam, tidak di luar, Allah tidak menempel dengan alam semesta, Allah tidak menyatu dengan alam semesta, berarti Allah di mana? Allah tidak ada. Ini pernyataan Abdus Somad. Adi Hidayat mengatakan istawa artinya istaulah. Istawa artinya istaulah. Istawa artinya menguasai, istaulah artinya menguasai. Subhanallah, ini adalah takwil batil. Ini seperti perbuatan orang-orang Yahudi yang diperintahkan mengucapkan hintoh, diperintahkan mengucapkan hintoh, ditambahi nun jadinya hintoh. Istawa ditambahi lam jadi istaulah. Istaulah artinya menguasai sesuatu yang sebelumnya dikuasai yang lainnya. Istaulah artinya menguasai sesuatu yang sebelumnya dikuasai oleh orang yang lain. Padahal di dalam bahasa Arab, di dalam kamus bahasa Arab, tidak ada kalimat istawa yang artinya istaulah. Hanya saja ada penyair Nasrani
ada penyair Nasrani. Agamanya Nasrani dipakai dalil di dalam menafsirkan Al-Quran. Na'udzubillah. Penyair Nasrani mengatakan, laqad istawa bishrun alal iraqi min ghairi sayfin wala damin muhraqi. Bishr ini menguasai Irak tanpa perangan, tanpa pedang, dan tanpa pertumpahan darah. Jadi penyair ini agamanya Nasrani. Tapi penyair ini mengartikan istawa artinya istaulah. Bishr menguasai Irak. Istawa artinya menguasai. Bishr menguasai Irak tanpa pedang, artinya tanpa peperangan, dan tanpa pertumpahan darah. Maka ahlul bidah berhujjah dengan syair orang Nasrani tadi. Ahlul bidah berhujjah dengan penyair Nasrani tadi, menyatakan bahwasannya istawa artinya istaulah. Allah bersemayam di atas ars, artinya Allah menguasai ars. Padahal kalimat istaula artinya menguasai sesuatu, menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai orang lain. Kalau sekiranya istawa artinya istaula, ars sebelum dikuasai Allah, dikuasai siapa? Sekiranya istawa itu artinya istaula, maka siapa yang menguasai ars sebelum dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pernyataan tersebut adalah pernyataan yang sangat sesat, yang menyimpang. Pernyataan bahwasannya istawa diartikan istaula, ini adalah pernyataan yang sesat, yang menyimpang. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan para sahabat, demikian pula para tabi'in, demikian pula imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam madhab, semuanya menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat istawa alal ars. Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat al-istiwa. Ada seseorang bertanya kepada Imam Malik. Ada orang yang bertanya kepada Imam Malik, kaifa istawa? Imam Malik rahimahullah ditanya dengan pertanyaan, bagaimana bersemayamnya Allah di atas ars. Kemudian diriwayatkan Imam Malik ketika itu alahu ruhada, keringatnya keluar. Karena Imam Malik sangat marah dengan pertanyaan tersebut. Para ulama mengomentari apa yang dilakukan Imam Malik. Ini menunjukkan pemahaman orang-orang terdahulu. Dan ini menunjukkan pengagungan mereka terhadap sifat-sifat Allah. Ini menunjukkan pengagungan mereka terhadap sifat Allah. Kita ini diperintahkan menetapkan sifat Allah, dan kita ini diperintahkan mencintai sifat Allah. Kita mencintai Allah bersemayam di atas ars. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya Allah bersemayam di atas ars. Jadi mencintai sifat Allah itu kemuliaan. Ada seorang sahabat setiap kali salat membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat yang lain, setelah itu membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian makmumnya protes kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fulan ini selalu membaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah, dan dia tidak merasa cukup. Maka seharusnya dia membaca surat Al-Ikhlas saja, atau surat yang lain, tidak perlu Al-Ikhlas. Kemudian Nabi SAW bertanya, tanyakan kenapa dia melakukan itu. Sahabat tadi berkata, li'annaha sifatur rahman, karena di dalam surat Al-Ikhlas
dapat sifat Ar-Rahman, aku mencintainya. Aku mencintainya. Allahu Akbar. Karena di dalam surat Al-Ikhlas terdapat Allahus Samad. Qul huwallahu ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat tadi mencintai, bukan hanya mengimani. Kita ini masih sekedar mengimani saja mungkin. Belum sampai tahap mencintai. Maka Imam Malik marah. Para ulama mengatakan kita ini marah kalau dunia kita dirampas. Sampai marah kalau kita kehilangan dunia. Kalau kita sesuatu di antara dari dunia kita diambil oleh orang, marah, kita tidak terima sampai mengeluarkan keringat. Saking marahnya kita. Kita akan marah terhadap perkara-perkara dunia. Tentang sifat Allah kita tidak marah. Ini tanyakan keimanan kita masing-masing. Apakah kita cinta? Apakah level iman kita ini sampai cinta? Saya cinta Allah bersemayam di atas arsy. Saya cinta Allah turun ke langit dunia. Kalau levelnya iman para sahabat sampai seperti itu. Levelnya imannya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ulama-ulama salaf sampai seperti itu. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, siapa yang mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dia pasti mencintai Allah. Karena dia mencintai sifat-sifat Allah. Karena dia mencintai sifat-sifat Allah. Imam Malik ini marah. Karena ada orang yang meragukan. Ada orang yang mengingkari sifat al-istiwa. Imam Malik ditanya, kaifa istawa? Bagaimana Allah bersemayam di atas arsy? Alahu ar-ruhada. Imam Malik marah sampai keringatnya keluar begitu deras. Jadi orang kalau sampai marah itu keringetan, tak sadar dia. Kemudian setelah itu Imam Malik menenangkan dirinya. Kemudian Imam Malik berkata, yang perkataannya dijadikan kaidah oleh para ulama di dalam memahami semua sifat-sifat Allah. Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Bersemayam itu diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya hukumnya apa? Wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya bagaimananya itu bid'ah. Wa inni adunnuka min ahlil bid'ah. Aku mengira kamu adalah ahlul bid'ah. Ukhruj, keluarkan dia dari majelisku. Aku tidak ingin melihat wajahnya. Maka orang tadi dikeluarkan, diusir dari majelisnya Imam Malik. Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Bersemayam maknanya diketahui. Allah di atas arsy. Maknanya itu diketahui. Artinya jelas. Bagaimananya tidak diketahui. Karena Allah mengabarkan kalau Allah bersemayam di atas arsy. Tapi Allah tidak mengabarkan bagaimananya. Wal kaifu ghairu ma'lum. Bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Mengimani bahwasannya Allah bersemayam di atas arsy hukumnya wajib. Dan bertanya bagaimana bersemayamnya Allah adalah bid'ah. Saya ulangi lagi pernyataan Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhulun was-su'alu wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Imam Malik berkata, al-istiwa'u ma'lum. Bersemayam artinya diketahui. Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy
artinya diketahui. Bagaimananya tidak diketahui. Artinya bagaimana semayamnya Allah kita tidak tahu. Allah bersemayam memiliki sifat, tapi kita tidak mengetahuinya. Allah bersemayam di atas ars itu punya sifat, punya bagaimana, tapi kita tidak tahu. Kita tidak dikabarkan oleh Allah bagaimana Allah bersemayamnya di atas ars, tapi kita mengimani. Wal imanu bihi wajib, beriman bahwasannya Allah bersemayam di atas ars, hukumnya apa? Wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya bagaimana bersemayamnya di atas ars, bagaimana bersemayamnya Allah di atas ars adalah pertanyaan yang bid'ah. Para sahabat tidak bertanya bukan karena mereka tidak tahu. Mereka itu tidak bertanya karena mereka mengetahui pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak boleh. Mereka mengatakan bahwasannya metodenya para ulama salaf itu lebih selamat. Adapun metodenya ulama-ulama yang terakhir ini lebih detail dan lebih luas ilmunya. Subhanallah. Ini ucapan yang lancang ini. Siapa yang mengatakan lebih luas ilmunya daripada Abu Bakar As-Siddiq? Siapa dari umat ini yang berani mengatakan ilmunya lebih luas daripada Abdullah bin Abbas, dari Abu Hurairah, dari Umar ibn Khattab, manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul? Demikian. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Malik diambil pelajaran oleh para ulama. Ini menunjukkan para ulama salaf sangat mencintai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sifat Allah diganggu, mereka marah. Ketika sifat Allah diingkari, mereka marah. Kemarahan kita tidak karena itu. Kita marah kalau keluarga kita yang diusir, harta kita yang diambil, baru kita marah luar biasa. Kita akan emosi, kita tidak terima. Tapi kalau sifat-sifat Allah diingkari, kita biasa saja. Karena kita tidak mencintai sifat Allah. Belum ada perasaan yaitu mencintai sifat Allah. Bagaimana kita marah udah cinta? Orang itu marah kalau dia itu sudah apa? Mencintai. Dia mencintai sifat Allah. Kemudian ada orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, maka dia akan marah. Ya ini tidak benar ya. Maka kembali kepada kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah dan tidak menyamakan dengan sifatnya makhluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah mensucikan sifat Allah, namun tidak apa? Tidak meniadakannya. Ini kaidah yang penting. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah dan tidak menyamakannya dengan makhluk. Ahlus Sunnah wal Jamaah mensucikan sifat Allah dan tidak meniadakannya. Adapun ahlul bid'ah, mereka menetapkan sifat Allah dan menyamakannya dengan sifatnya makhluk. Adapun ahlul bid'ah, mereka menetapkan sifat Allah dan menyamakannya dengan sifatnya makhluk. Mereka mensucikan sifat Allah dan apa? Kemana ahlul bid'ah? Mereka mensucikan sifat dari Allah dan menghilangkannya. Mereka meniadakan sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya mereka mengatakan, yang dicontohnya Abdul Samad mengatakan, tidak mungkin Allah punya sifat wajah. Mereka mensucikan Allah dari sifat wajah. Artinya
Mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat apa? Wajah. Wajah Allah ditakwilkan dengan zatnya Allah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka mensucikan sifat Allah. Namun mereka tidak apa tadi? Tidak meniadakan sifat Allah. Kita mengatakan Allah memiliki sifat wajah. Dan wajah Allah itu suci. Tidak sama dengan wajahnya apa? Makhluk. Dan janganlah kita meniadakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh orang yang meniadakan sifat. Orang yang menetapkan sifat yang ditiadakan Allah. Dan orang yang mengingkari sifatnya Allah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan contoh orang yang mensifati Allah dengan sifat yang ditiadakan Allah. Dan orang yang mengingkari sifat Allah, yaitu meniadakan sifat yang ditetapkan oleh Allah. Jadi saya ulangi lagi, karena perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari dengan keras orang-orang yang menetapkan sifat yang ditiadakan Allah. Allah meniadakannya, tapi mereka menetapkannya. Allah marah dengan keras. Demikian pula mereka yang meniadakan sifat dari Allah, padahal Allah menetapkannya. Mereka meniadakan sifat dari Allah, Allah menetapkannya. Allah marah dengan keras terhadap orang-orang yang demikian. Contohnya tentang orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Allah punya anak. Itu sifat yang ditiadakan oleh Allah, adalah sifat yang ditetapkan. Memiliki anak adalah sifat yang ditetapkan Allah atau sifat yang ditiadakan? Memiliki anak adalah sifat yang ditiadakan Allah di dalam Al-Quran. Maka Allah marah keras dengan orang yang menetapkan sifat anak untuk Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka berkata, Ar-Rahman punya anak. Artinya mereka menetapkan sifat yang ditiadakan Allah. Allah meniadakan. Allah Maha Suci. Allah meniadakan sifat memiliki anak. Mereka menetapkannya. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an iddah. Sungguh kalian mendatangkan perkara yang paling mungkar. Karena ini perkara syirik ini. Menetapkan sifat yang ditiadakan Allah adalah kesyirikan. Menetapkan sifat yang ditiadakan Allah adalah kesyirikan. Laqad ji'tum syai'an iddah. Takadus samawatu yatafattarna. Hampir-hampir langit itu runtuh. Hampir-hampir bumi terbelah. Wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir, yaitu gunung-gunung menghantam mereka berterbangan. Jadi kekeliruan tentang masalah asma wa sifat bukan kekeliruan yang sepele. Orang-orang Nasrani ketika mereka menetapkan sifat yang ditiadakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka. Hampir-hampir langit ini jatuh, runtuh. Hampir-hampir bumi ini terbelah karena keyakinan mereka yang menetapkan sifat yang ditiadakan oleh Allah. Dan hampir-hampir
gunung-gunung ini berterbangan menghantam mereka. Anda auli rahmani walada, karena mereka mengakui Allah memiliki seorang apa? Seorang anak. Jadi memiliki anak bagi Allah adalah sifat yang ditiadakan di dalam Al-Quran. Maka siapa yang menetapkan sifat yang ditiadakan Allah, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Dari mana kesyirikannya? Allah tidak sempurna. Karena mereka mensifati Allah dengan sifat yang tidak sempurna. Dan siapa yang mensifati Allah dengan sifat yang tidak sempurna, berarti dia menyamakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Dan hakikat syirik adalah menyamakan Allah dengan makhluk, atau menyamakan makhluk dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat kesyirikan adalah menyamakan Allah dengan makhluk, atau menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh mereka yang menetapkan sifat untuk Allah, padahal sifat tersebut ditiadakan Allah di dalam Al-Quran dan juga ditiadakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Kemudian yang berikutnya meniadakan sifat yang ditetapkan oleh Allah. Meniadakan sifat yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran, atau ditetapkan atau ditetapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Ini contoh yang pertama tadi adalah menetapkan sifat yang ditiadakan Allah. Kemudian yang kedua ini adalah meniadakan sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir kita bacakan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat surat Fussilat. Allah Ta'ala berfirman surat Fussilat ayat 23. Jadi kalau ayatnya komplit dari ayat 20 sampai 23. Jadi Allah Ta'ala berfirman mengingkari orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka itu mengimani Allah Maha Melihat. Mereka mengingkari Allah memiliki ilmu. Mereka mengimani, tapi mereka mengingkari kalau Allah itu mengetahui segala sesuatu. Jadi segala yang kecil, segala yang besar, segala yang tersembunyi diketahui oleh Allah, mereka tidak mengimani. Itu orang kafir. Maka Allah Ta'ala berfirman, jadi mereka berarti meniadakan sifat yang apa? Yang ditetapkan oleh Allah. Jadi mereka mengimani Allah memiliki ilmu, tetapi mereka mengingkari ilmu Allah, tidak mengetahui segala sesuatu. Sampai detail itu enggak. Maka Allah Ta'ala berfirman, kita baca ayatnya dengan komplit. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai apabila mereka orang-orang kafir mendatangi neraka. Hatta idza ma ja'uha, sampai apabila orang-orang kafir mendatangi neraka, bersaksi atas mereka
pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit dari apa yang mereka kerjakan. Mereka ditanya oleh Allah, apakah kamu menyekutukan Allah? Mereka mengatakan, tidak ya Allah, aku ini bertauhid. Apakah kamu mengamalkan bidah? Oh tidak ya Allah, aku ahlus sunnah. Tapi kulit membohong, mendustakan pengakuan mereka. Mata, pendengaran yang tidak berbicara, mata yang tidak berbicara, pendengaran yang tidak berbicara, kulit yang tidak berbicara ketika itu menjadi saksi. Iya ya Allah, kami menyekutukanmu. Mereka berkata, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata, yaitu orang-orang kafir, kepada kulit-kulit mereka, kenapa kamu bersaksi atas kita? Hei kulit, kenapa kamu bersaksi atas diri kita? Qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Mereka berkata, yaitu kulit-kulit, pendengaran-pendengaran, penglihatan-penglihatan. Penglihatan itu alat melihat, bukan alat berbicara. Tapi pada hari kiamat berbicara. Qalu antaqana Allah. Mereka berkata, Allah yang menjadikan kami berbicara. Alladzi antaqa kulla syai'. Dan Allah berkuasa menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Sebagaimana Allah mampu menjadikan mulut ini berbicara, Allah mampu menjadikan mata juga berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah yang menciptakan kalian pertama kali, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala junudukum. Kalian tidak mungkin bisa bersembunyi dari persaksian, yaitu pendengaran-pendengaran kalian atas kalian, penglihatan-penglihatan kalian atas kalian, dan kulit-kulit kalian bersaksi dari semua yang kalian kerjakan. Walakin donantum, perhatikan ayat ini, akan tetapi kalian mengira annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Tetapi kalian mengira Allah tidak mengetahui, yaitu amal kalian yang kalian kerjakan. Akan tetapi kalian mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui mayoritas amal kalian. Allah mengetahui sebagian amal kalian saja. Allah itu, kalian mengira bahwasanya Allah hanya mengetahui sebagian amal kalian saja. Artinya mereka, orang-orang kafir, mengingkari sempurnanya ilmu Allah. Mereka mengimani Allah berilmu, Allah memiliki ilmu, tapi ilmu Allah tidak apa? Tidak sempurna. Allah berfirman, "Wadalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum." Demikianlah prasangka kalian terhadap Tuhan kalian, ardakum, menjadikan kalian binasa, fa asbahtum minal khasirin, dan menjadikan kalian orang-orang yang merugi. Fa yasbiru, ayat 24, kalau mereka bersabar, fannaru matwallahum, neraka adalah tempat kembali mereka. Wa iyasta'tibu famahum minal mu'tabin, kalau mereka minta diangkat adab dari mereka, mereka sekali-kali tidak diringankan adabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini diambil oleh para ulama untuk menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu tidak menetapkan sempurnanya ilmu Allah. Mereka hanya menetapkan Allah memiliki ilmu, tetapi Allah hanya mengetahui sebagian dari apa yang mereka kerjakan. Maka kadang-kadang mereka bersembunyi, alasannya supaya Allah tidak mengetahui. Subhanallah. Dengan demikian meniadakan sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini kemungkaran yang sangat besar. Ini kesyirikan. Ini kekufuran. Ini adalah akidah kufur. Hanya saja kita tidak mengkafirkan mereka, orang-orang yang menyimpang, karena mereka memiliki syubhat. Tapi kalau mereka faham betul
Maka mengingkari sifat Allah itu kekufuran. Mengingkari sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah kekufuran. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika berdebat dengan kelompok-kelompok Al-Asy'ari, Ibnu Taimiyah berkata, yaitu penulis kitab ini, "Lau qultu biqaulikum la kuntu kafiran. Lau qultu biqaulikum la kafartu." Kalau aku mengucapkan seperti ucapan kalian, aku kufur. Karena aku tidak memiliki syubhat jelas bagiku tentang sifat-sifat Allah. Walakinnakum lastu indi kufara, tapi aku tidak mengkafirkan kalian karena kalian itu memiliki syubhat. Maka Ibnu Taimiyah setelah itu melenyapkan syubhat mereka satu persatu. Demikian. Dengan demikian mengingkari atau meniadakan sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Demikian pula sama meniadakan atau menetapkan sifat yang ditiadakan oleh Allah juga kekufuran dan apa? Dan kesyirikan. Jadi mereka yang meniadakan sifat yang ditetapkan oleh Allah melakukan kesyirikan karena mereka mensifati Allah dengan sifat apa? Dengan sifat yang kurang. Apabila mereka mensifati Allah dengan sifat yang kurang, berarti mereka menyamakan Allah dengan apa? Dengan makhluknya. Wallahu ta'ala alam. Jadi masalah al-istiwa adalah masalah yang sangat penting. Karena masalah ini terjadi perbedaan antara ahlu sunnah dan ahlul bidah. Mereka yang mengimani istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas ars, maka mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Adapun mereka-mereka yang mengingkari istiwanya Allah di atas ars, mengingkari Allah bersemayam di atas ars, itu adalah ciri khasnya ahlul bid'ah. Wallahu ta'ala alam. Dari pembahasan ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Pelajaran yang pertama, mengimani bahwasannya Allah bersemayam di atas ars. Mengimani bahwasannya Allah bersemayam di atas ars. Kemudian pelajaran berikutnya, para ulama salaf sangat mencintai sifat-sifat Allah. Jadi tumbuhkan rasa cinta. Allah bersemayam di atas, saya cinta. Subhanallah. Allah turun ke langit dunia, saya mencintai Allah turun ke langit dunia supaya aku berdoa kepada Allah. Dan Allah turun bukan berarti Allah meninggalkan apa? Ars. Ada seorang bertanya kepada gurunya Imam Bukhari, Ishaq ibn Rahawai, Allah turun ke langit dunia, berarti ars kosong. Berarti ars itu kosong. Maka Ishaq ibn Rahawai, guru Imam Bukhari, mengatakan, apakah Allah tidak mampu? Apakah Allah mampu turun tanpa meninggalkan ars? Mampu. Kalau demikian kamu kenapa bertanya? Kenapa kamu bertanya dengan pertanyaan tersebut? Jangan bertanya dengan pertanyaan yang aneh. Allah subhanahu wa ta'ala turun dan Allah tetap di atas ars. Sekarang pertanyaan, adakah makhluk yang turun tetapi tetap di atas? Makhluk turun tapi tetap di atas. Kira-kira apa? Ada makhluk turun tetapi tetap di atas. Makhluk ya. Malaikat turun, Jibril turun ya di atas kosong, nggak ada Jibril. Tapi ada makhluk. Hah? Iya, contohnya cahaya.
Cahaya ini turun. Bukan lampu ya, cahaya. Cahaya ini turun, tetap di atas atau enggak? Iya, ini cahaya. Bisa enggak? Iya, subhanallah. Kiranya ada tali yang panjang. Nah, coba tali panjang dari lantai 7 turunkan. Tetap di atas atau enggak talinya? Tetap. Subhanallah. Apabila manusia, apabila makhluk ada yang mampu seperti itu, apalagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Jadi apa yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguh yaitu orang yang menggunakan akal seperti Abdul Samad dan Adi Hidayat yang mengatakan Allah turun. Gimana ini? Iya. Apa mana turun? Sekarang di sini sepertiga malam, di sana sudah siang. Subhanallah. Kalau begitu Allah turun terus. Turun yang dimaksud adalah turun rahmatnya atau turun malaikatnya. Para ulama mengatakan celaka malaikat yang berani mengatakan siapa yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Malaikat siapa yang mengatakan demikian? Kalau yang turun rahmat Allah, apa bedanya sepertiga malam dengan waktu-waktu yang lainnya? Oh, rahmat Allah itu turun setiap apa? Setiap saat. Demikian. Masalah asma wa sifat ini masalah yang sangat penting. Karena siapa yang memahami dengan pemahaman yang benar, dia akan dianugerahkan akidah yang lurus, cinta kepada Allah, cinta yang luar biasa. Sebagaimana Al-Imam Malik rahimahullah, ketika ada orang yang mengingkari sifat al-istiwa, beliau marah. Ini karena apa? Kecintaan para ulama salaf terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran berikutnya, menetapkan sifat yang ditiadakan Allah adalah kekufuran dan kesyirikan. Menetapkan sifat yang ditiadakan Allah adalah kekufuran dan kesyirikan. Kemudian pelajaran berikutnya, meniadakan sifat yang ditetapkan Allah adalah kekufuran dan kesyirikan. Meniadakan sifat yang ditetapkan Allah adalah kekufuran dan kesyirikan. Jadi kekeliruan tentang masalah asma wa sifat ini kekeliruan yang fatal. Tetapi kita mengikuti petunjuk para ulama, tidak gampang mengkafirkan kaum muslimin. Kita mengatakan keyakinan ini kufur, pelakunya wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, aku tidak mengkafirkan kalian. Tapi kalau aku yang mengatakan aku kufur karena aku tidak memiliki syubhat. Aku meyakini semua sifat-sifat Allah. Aku mengimani semua sifat-sifat Allah. Apabila Allah meniadakan, aku meniadakannya. Seperti sifat anak, istri, atau tidur atau ngantuk, ini sifat tiadakan oleh Allah. Kita wajib apa? Kita wajib meniadakannya karena Allah meniadakannya. Demikian pula apabila Allah menetapkan sifat, maka kita wajib menetapkannya. Wallahu taala alam. Sampai di sini pengajian kita malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Ada pertanyaan silakan.